Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan penjelasan tentang materi bab 6, yaitu menulis praktik baik dan cerita tentang lingkungan. Menjelaskan ulang instruksi yang kompleks disampaikan oleh Les Gablin dalam bukunya Skill with People, Pedoman Sukses Karir, Kehidupan Keluarga Sosial. Beginilah cara manusia belajar dan mengingat informasi. Uraian ringkas yang disampaikan Les Gablin, bagaimana seorang manusia itu mengingat informasi telah menyadari bahwa kita tentang arti sebuah informasi atau instruksi yang disampaikan. Jika kita hanya menyimak tanpa suatu melihat, kalian hanya dapat menyerap informasi atau instruksi sekitar 11%. Berbeda halnya dengan jika kita memirsa atau menonton, kalian dapat menyerap sehingga sekitar 83%. Isi lingkungan saat aktif semakin pasif diulas, disampaikan demi menyelamatkan bumi akibat kerusakan ulah manusia. Salah satu yang menjadi target kampanye penyelamatan lingkungan adalah peserta didik sekolah mulai SD hingga SMA, sehingga konsep sekolah ramah lingkungan pun didengungkan. Kampanye dengan konsep memerlukan keterampilan bahasa untuk menyampaikan secara tepat sasaran dan mengena. Simaklah pemerapan tentang informasi sekolah ramah lingkungan tersebut. Dari teks di atas, strategi sekolah ramah lingkungan bertujuan untuk membangun karir peduli dan berperilaku ramah untuk antar warga sekolah. Hal ini melibatkan seluruh komponen sekolah, termasuk pendidikan, tenaga didik, orang tua, masyarakat. Visi dan misi sekolah sebaiknya mencakup perilaku ramah lingkungan dan diterapkan melalui budaya sekolah yang kondusif. Strategi ini diimplementasikan melalui kegiatan tidak terprogram seperti kegiatan rutin, spontan, dan pengondisian, serta kegiatan terprogram seperti ekstrakurikuler. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung habitat ramah lingkungan antara lain Pramuka, Palang Merah, atau PMR, kelompok ilmiah remaja KIR, pencinta alam, polisi, Satgas, Pojka, lingkungan, klub literasi, jurnalistik, fotografi, dan klub seni. Menimbang aktivitas penyajian bab informasi lingkungan. Materi ini mengajarkan bahwa kita bagaimana cara memahami penyajian data seperti gambar grafis, inovatif atau data angka yang digunakan dalam teks. Penyajian ini harus mendukung ide pokok atau informasi utama sebuah teks, terutama yang berkaitan dengan isu lingkungan. Di dalam teks dijelaskan bahwa sampah botol plastik membutuhkan waktu 400 sampai 1000 tahun untuk bisa terurai secara sempurna di alam setiap tahun. Indonesia menghasilkan 4,82 miliar sampah botol plastik. Sampah-sampah ini bisa merusak dan mencemari lingkungan jika tidak dikurangi. Infografik tentang tumbler. Infografik adalah gambar informasi yang dipahami lebih baca. Infografik dalam buku menjelaskan bagaimana kita harus, yaitu mengurangi sampah plastik dan sekali pakai, mengubah gaya hidup agar lebih ramah lingkungan. Isu infografik, tumbler dapat menggantikan 6 botol plastik air minum per hari. Jika setiap orang menggunakan tumbler, maka jumlah sampah plastik bisa berkurang sangat banyak. Infografik menggunakan gambar anak yang sedang minum, gambar tumbler, dan simbol botol plastik. Pesan lebih dimengerti. Tujuan infografik dalam pengajian data visual digunakan untuk memperkuat ide pokok, yaitu mengurangi penggunaan botol, mengganti ke tumbler. Data yang disajikan dalam bentuk ikon akan membuat informasi lebih jelas, lebih meyakinkan, dan lebih mudah diingat. Bagian C. Menggunakan beragam sumber informasi untuk mengambil keputusan. Maksud dari materi ini adalah agar siswa mencari, membandingkan, dan menggunakan sumber informasi seperti artikel, wawancara, data, buku, atau internet.
Sebelum mengambil keputusan atau penyusun tulisan tentang lingkungan, contohnya dalam menulis cerita tentang pengelolaan sampah, siswa bisa melihat 1. Artikel pemerintah, 2. Wawancara dengan petugas kebersihan, 3. Statistik dari lembaga lingkungan, lalu mengambil kesimpulan dari semua informasi tersebut dan menuliskan secara lengkap dan menyeluruh. Bagian D. Menjelaskan cerita tentang lingkungan secara runtut. Pengertian: menjelaskan sesuatu cerita atau informasi secara runtut, menyampaikan informasi dengan urutan yang jelas dan logis agar mudah dipahami oleh pendengar atau audiens. Tujuan menyampaikan yang runtut agar pendengar lebih mudah memahami isi cerita atau informasi, membantu menyampaikan pesan secara jelas dan efektif. Hal yang harus diperhatikan: 1. Kenali audiensnya, anak-anak, remaja, atau orang tua. Cara menyampaikan berbeda. 2. Menggunakan contoh konkret. Misalnya, jika ingin mengajak orang menjaga lingkungan, berikan contoh nyata seperti melihara sampah atau membawa botol minuman sendiri. 3. Gunakan intonasi dan penekanan suara supaya informasi lebih menarik dan mudah diingat. Contoh penerapan: jika kamu ingin menyampaikan cerita tentang pentingnya menjaga hutan, 1. Awali dengan masalah. Contoh, hutan gundul. Lanjutkan dengan dampak, banjir, hewan kehilangan habitat. 3. Berikan solusi atau ajakan: ikut menanam pohon, hidup menebang sembarangan. Tutup dengan contoh konkret yang relevan. Menulis cerita pendek bertema lingkungan. Nah, tema lingkungan, kalian diajak menulis cerita pendek dengan tema lingkungan. Ide cerita bisa diambil dari pengalaman sehari-hari atau pengalaman orang lain. Unsur intrinsik cerita pendek dalam menulis cerita pendek adalah fiksi. Harus ada unsur-unsur intrinsik, yaitu A. Tema ide pokok atau gagasan utama cerita. Yang B. Tokoh dan penokoh, karakter yang dalam cerita dan bagaimana karakter itu digambarkan. C. Latar, tempat dan waktunya terjadi cerita. D. Alur atau plot, jalan cerita termasuk konflik yang ada di dalamnya. E. Sudut pandang, dari siapa cerita itu disampaikan. F. Gaya bahasa, cara penulisannya, menyampaikan cerita dengan pilihan kata, kalimat, dan unsur ungkapan. Yang G. Amanat, pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Terus ada 5 tahap dalam proses menulis. 1. Menulis, merencanakan ide dan isi tulisan. 2. Menulis draft, menuangkan ide awal dalam bentuk tulisan dasar. 3. Merevisi, memperbaiki isi tulisan. 4. Menyuting ejaan, memperbaiki tata bahasa. Dan 5. menertibkan, menyebarluaskan tulisan. Proses ini berbeda-bedakan bagi setiap orang. Ada yang menulis cepat dan ada juga yang lambat. Yang penting bukan cepat atau lambat, tapi kualitas tulisan yang baik dan bermutu agar disukai pembaca. F. Menulis indah dengan gaya bahasa. Pengertian gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide, emosi, dan pesan secara efektif dan indah. Fungsi gaya bahasa: 1. Menambah daya tarik tulisan. 2. Menekankan makna. 3. Menyampaikan suasana perasaan. 4. Menghidupkan cerita atau karakter. Macam-macam gaya bahasa. 1. Perbandingan. Membandingkan dua hal. Contoh: metafora, personifikasi, hiperbola. 2. Penegasan. Menegaskan arti dengan pengulangan. Contoh: repetisi, pleonasme, klimaks. 3. Sindiran. Menyindir secara halus atau tajam. Contoh: ironi, sinisme,
sarkasme. 4. Pertentangan, menunjukkan kontras untuk mempertegas, contoh paradoks dan antitesis. G. Mengidentifikasi akurasi perwatakan, alur, dan situasi sosial kemasyarakatan di dalam cerpen atau novel. Unsur tokoh dalam cerita. Tokoh adalah karakter yang penting dalam cerita, mendorong alur dan dinamika. Cara menggambarkan tokoh. Teknik analitik, pengarang menjelaskan sifat tokoh secara langsung. Contoh, Ani adalah gadis ceria dan suka menolong. Teknik dramatik, pengarang menggambarkan sifat tokoh secara tidak langsung melalui dialog, tindakan, dan reaksi tokoh lain. Contoh, Rina mengangkat bahu. Oh, lagi-lagi ide anehmu, Ani. Alur cerita, ringkasan peristiwa yang membentuk cerita berdasarkan urutan waktu. Alur dibagi menjadi alur lurus, maju, progresif. Cerita disusun secara kronologis dari awal ke akhir. Struktur pengenalan, konflik, klimaks, penyelesaian. Contoh, aktivitas memulai kampanye, menghadapi tantangan lalu berhasil. Alur mundur, flashback, cerita tidak disusun kronologis, dimulai dari tengah atau akhir, lalu kembali ke awal untuk menjelaskan konteks. Contoh, cerita dimulai dari kegagalan, lalu flashback ke perjuangannya. H. Menyajikan instruksi kompleks dalam bentuk karya audio video. 1. Pengantar teknologi dan video instruksi. Mengacu pada pemikiran Les Giblin tentang pemanfaatan teknologi video instruksi pada menyederhanakan instruksi kompleks, membuatnya lebih mudah dipahami terutama oleh anak-anak atau remaja jika dikemas dalam bahasa mereka. 2. Apa itu instruksi? Instruksi adalah perintah, arahan, atau petunjuk mengandung ide pokok bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. Harus disusun secara berurutan atau prosedural, karena jika urutannya salah maka hasilnya bisa salah juga. 3. Contoh instruksi. Instruksi sederhana, memisahkan sampah organik dan anorganik. Instruksi kompleks, cara membuat pupuk kompos dari sampah-sampah siap digunakan. 4. Pentingnya informasi pendukung. Dalam instruksi, pentingnya menambahkan informasi tambahan yang berkaitan, misalnya menyampaikan data tentangnya bahaya sampah plastik yang mengancam lingkungan dunia. Kesimpulan, instruksi dalam audio video harus disusun berdasarkan urutan langkah-langkah yang benar, mudah dipahami oleh audiens, dilengkapi informasi pendukung untuk memperkuat pesan, cocok digunakan untuk edukasi lingkungan terutama bagi generasi muda.